Pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja ditangkap di Bandar Lampung. Penangkapan dilakukan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya hari Selasa 7 Juni 2022 lalu. Sepekan penyelidikan, Direskrimum Polda Metro Jaya kembali menangkap 4 orang kelompok Khilafatul Muslimin di 3 kota berbeda. Kelompok ini diduga akan mengganti ideologi Pancasila dan mengancam keselamatan negara. Polda Metro Jaya menangkap Amirul Mukminin atau pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin yang bernama Abdul Qadir Hasan Baraja. Dirinya ditangkap di wilayah Provinsi Lampung. Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa 7 Juni 2022 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dengan baju berwarna hijau, Abdul Qadir Baraja dibawa dan dikawal oleh anggota polisi saat dilakukan proses penangkapan. Yang menganut, mengembangkan, menyebarkan faham dan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan pencapaian berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran di lingkungan masyarakat. Dan ini pun dalam praktiknya selain masyarakat umum, justru di kalangan muslim sendiri. Ya, sebagai contoh, ya, kami memiliki entry point beberapa tataran, beberapa entry point ya. Yang pertama kita lihat websitenya. Ternyata di websitenya itu ada videonya, ada artikelnya, dan setelah dianalisis dari berbagai ahli, mulai ahli literasi dan ideologi Islam, ahli bahasa, ahli pidana, ahli psikologi massa dan lain sebagainya, bahwa ini memang memenuhi delik daripada undang-undang ormas yang bertentangan Pancasila itu sebagai contoh. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pencapaian berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran sebagai contoh. Ya, di sana salah satu videonya menyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak akan bisa bertahan lama. Demokrasi bisa dilaksanakan apabila dengan senjata. Ya. Kiai di zaman demokrasi itu banyak bohong. Nah, kemudian Islam tidak ada toleransi dalam Islam. Nah, ini menjadi catatan kita. Ini yang pertama. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini banyak sekali. Jadi rekan-rekan sekalian, penangkapan hari ini adalah titik awal daripada membongkar daripada organisasi ini. Ya. Ada kita analisis dari buletin yang sampai sekarang sudah 80 edisi. Setiap bulan itu muncul, ada percetakannya, ada dari selebarannya, ya, kemudian dari website dan artikel-artikelnya. Ya, kita akan kembangkan terus karena sifatnya berkesinambungan penyidikan kita ini. Ya, supaya rekan-rekan tahu, ya, ini organisasinya cukup besar. Ada 23 kantor wilayah, ada 3 daulah. Ada Sumatera, kemudian Jawa, termasuk di timur, wilayah timur. Artinya ini tidak bisa dianggap sederhana rekan-rekan sekalian. Ini merupakan awal pintu masuknya dari pimpinan tertinggi dan juga pendiri daripada ormas ini. Yang kemudian yang perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi maupun pemimpin-pemimpin wilayahnya selama ini bahwa di media dia mendukung Pancasila, mendukung NKRI, dalam faktanya hasil penyelidikan kami dan juga penyidikan kami, justru ini bersifat kontradiktif. Yang terjadi adalah justru bertentangan dengan Pancasila. Ini menjadi catatan kita. Jadi clue-nya kita tidak menyidik konvoynya, tetapi yang lebih besar lagi organisasinya. Bukan hanya semata personnya, bukan orangnya, tetapi organisasinya yang lebih besar lagi. Dan ini yang merupakan titik awal, dan ini proses akan panjang dan kami berkoordinasi dengan wilayah. Dalam prosesnya seperti tadi kami di backup oleh Polda Lampung dan kami dalam pelaksananya di asistensi juga oleh Bareskrim Polri. Dan kita firm betul dalam melakukan penyidikan dan penindakan. Saya kira demikian. Abdul Qadir diketahui merupakan pendiri Khilafatul Muslimin.
Selain itu, dirinya juga ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI tahun 2000. Selain itu, Abdul Qadir Baraja juga pernah ditahan 2 kali lantaran terlibat aksi terorisme. Yang pertama pada Januari 1979 terkait dengan teror Warman dan ditahan selama 3 tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985. Kini Abdul Qadir kembali diamankan polisi terkait gerakan organisasi yang dipimpinnya melakukan konvoi sepeda motor di sejumlah wilayah Indonesia. Sepekan penyelidikan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali menangkap 4 orang kelompok Khilafatul Muslimin di 3 kota berbeda di wilayah Indonesia pada Sabtu 11 Juni 2022. Keempat orang kelompok Khilafatul Muslimin yang ditangkap ini sebagai pengurus Khilafatul Muslimin yang menolak ideologi Pancasila. Mereka ditangkap di 3 kota berbeda, yaitu di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, di Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Namun, saat keterangan pers bersama awak media pada Minggu 12 Juni 2022, yang dihadirkan hanya 2 orang kelompok Khilafatul Muslimin yang telah ditangkap. Telah berhasil menangkap 4 orang yang merupakan bagian dari pengurus yang memiliki peran sangat penting di dalam kepengurusan Khilafatul Muslimin. Penangkapan ke-4 orang ini merupakan hasil pengembangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Adapun penangkapan terhadap 4 orang yang kita lakukan, ini dilakukan pada tanggal 11 Juni tahun 2022. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM, ternyata kelompok Khilafatul Muslimin tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas. Organisasi ini dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja, terdaftar sebagai yayasan di Kementerian Hukum dan HAM. Dari hasil penangkapan, pihak kepolisian menemukan dugaan kelompok Khilafatul Muslimin berupaya menggantikan ideologi Pancasila. Polda Metro Jaya tegaskan kelompok Khilafatul Muslimin bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Polri memutuskan untuk menindak kelompok tersebut. Pasalnya, keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga. Negara harus menindak gerakan terlarang Khilafatul Muslimin karena dapat mengancam keselamatan negara. Tim Liputan Polri TV.